Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Ya, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya dari mimbar ini mengucapkan pertama ya selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu buat negeri kita. Yang kedua, selamat ulang tahun buat Ibu Gustini yang juga berulang tahun hari ini, dan juga Pak Rio ya. Pak Rio apakah ada? Tepat ya. Jadi nggak perlu dirayain ya, dirayain seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya juga bersyukur ya di dalam hidup ini karena di Indonesia lah ya saya boleh mengenal Tuhan ya gitu. Saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di negara ini gitu. Jadi ya seperti Pak Kris sampaikan tadi ya, meskipun masih banyak kekurangan tapi ya kita patut bersyukur. Saya secara pribadi, kenapa? Ya selain saya menikmati berkat yang ada di negeri ini ya, dengan alamnya yang luar biasa ya, tapi paling penting saya boleh mengenal Tuhan di sini, di Indonesia. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini yaitu bebas terikat. Nah, tema ini, tema yang digumuli atau didoakan oleh Lause Lisda. Gitu. Jadi selama bulan Agustus ini adalah tema-tema dari dia. Jadi waktu dia berikan kepada kami, ya tema ini, saya dan Pak Kris di dalam kantor tertawa ya. Apa maksudnya bebas terikat? Seperti ini kah? Seperti bebas tapi terikat, atau seperti pocong gitu, lompat-lompat tapi terikat. Sambil guyonan ya dengan Pak Kris menertawakan tema ini ya. Tapi kami mengerti maksud dari tema ini hanya lucu aja begitu. Bebas, gimana bebas terus terikat? Gimana bebas terikat? Jadi ya lucu, tapi ini sebuah kebenaran yang ada di dalam Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menonton satu video sebagai pengantar yang ya ini bukan video, audio sebenarnya, audio yang saya download dari YouTube, dari Wakil Menteri Hukum ya, seorang guru besar dari UGM, kemudian dia masuk di kementerian, di tim sukses di presiden sekarang, kemudian dia tetap wakil menteri. Nah, dia menyampaikan satu hal yang menarik yang akan mengantar kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Audionya boleh, Kevin? Mengapa kita tidak mengikuti KUHP lama buatan Belanda tentang perzinahan? Jadi perzinahan di dalam KUHP nasional itu berbeda dengan KUHP Belanda. Sebab kalau kita mengikuti KUHP Belanda, Bapak Ibu, semua laki-laki yang mempercayai atau keyakinannya Islam akan dengan mudah menghindari pasal tentang perzinahan. Yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Apa isi pasal 27 KUH Perdata? Dalam satu waktu, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri, dan seorang wanita hanya boleh punya seorang laki-laki sebagai suami. Artinya apa Bapak Ibu? Saya harus menyatakan bahwa pasal 284 KUHP buatan Belanda itu sangat ketat, sangat kental dengan etika Katolik yang tidak mengenal konsep poligami. Jadi kalau pasal 284 itu tetap kita sadur ke dalam KUHP nasional, maka semua laki-laki yang beragama Islam susah untuk dijerat dengan pasal itu.
Karena ketika ditanya di pengadilan, apakah saudara tunduk pada pasal 27 KUH Perdata? Dia menjawab tidak. Nah, saya tunjukkan video ini bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa sekalipun kita sudah merdeka dari Belanda berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi kita masih punya pengaruh ya, atau kita terikat dengan apa yang mereka bawa di dalam negara kita, ya, termasuk kitab undang-undang hukum pidana, ya, Pak Arius sama Swansal lebih tahu ya. Meskipun kitab ini sudah direvisi, maksudnya pasal-pasalnya disesuaikan dengan konteks negara kita, tetapi kita harus akui bahwa kita pakai mereka punya ya dari Belanda begitu. Jadi kita merdeka atau bebas di dalam hidup ini tidak sepenuhnya. Jadi kata bebas itu tidak sepenuhnya bebas, tapi kita masih terikat dengan yang lama begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita setiap hari ya, mau kita mengatakan kita Miss Independent ya, perempuan yang independen, bebas ya, merdeka dari suami begitu dalam finansial, tapi ya itu kita hanya di dalam hal-hal tertentu kita boleh mengatakan kita independen bebas. Tapi bagian lain kita selalu terikat. Jadi sebenarnya nggak ada seseorang itu bebas sepenuhnya. Dia bisa bebas di satu hal, tapi dia akan terikat di hal yang lain. Jadi bebas terikat itu menjadi hal yang kita hidupi dalam kehidupan sehari. Nggak ada orang yang sepenuhnya bebas merdeka ya. Gak ada ya. Kalau kita lihat lagi kehidupan kita ya secara luas di dalam sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, gak ada satu negara di dalam dunia ini yang tidak terikat dengan negara lain ya. Sekalipun kita nggak punya kerjasama atau hubungan diplomatik ya dengan Israel ya, kita nggak ada kantor embassy Israel, kita tidak terikat dengan mereka, bahkan tidak mengakui mereka, tapi kita terikat dengan negara lain begitu. Gak ada ya. Kita bisa bebas di satu hal tapi terikat dengan hal yang lainnya. Demikian firman Tuhan itu yang akan kita renungkan berbicara banyak tentang kebebasan tetapi juga kita terikat begitu ya. Kita nggak sepenuhnya bebas. Nah, ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Saya mengajak kita saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya mengundang kita semua membacanya bersama-sama ya. Ayat 13, 14, 15. Saya akan membaca ayat 13. Kemudian saudara-saudari, Bapak Ibu semua ayat 14 dan 15 ya, kita bergantian. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Ayat 15, namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang sudah membaca bersama-sama bagian dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa sih firman Tuhan yang kita baca ini kemudian muncul ya di dalam bagian ini? Apa sih yang sedang dialami ya oleh gereja di Galatia? Kenapa Tuhan ya menginspirasikan kepada Paulus untuk menuliskan bagian ini kepada gereja di Galatia? Kenapa gitu? Kenapa dikatakan
kemerdekaanmu jangan dipergunakan dengan sembarangan, kira-kira terjemahan sehari-harinya. Tetapi pakailah itu sebagai kesempatan untuk melayani dengan kasih. Nah, ini menjadi poin penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada gereja di Galatia. Kenapa? Karena ada konflik di sana. Ada kubu-kubu yang saling berseberangan. Ya. Kalau di jemaat Korintus, di gereja Korintus itu ada 4 kubu yang berkonflik. Ya. Yaitu ada kelompoknya, kubunya Petrus, ya, ada kubunya Paulus, kemudian ada kubunya Apolos, dan ada kubu Kristus. Nah, mereka di sana, di gereja Korintus, itu punya 4 kubu yang berseberangan, yang berbeda, yang merasa lebih baik daripada kubu yang lain. Nah, ada konflik, 4 kubu. Tapi kalau di Galatia, Bapak Ibu, itu hanya dua kubu saja. Yaitu mereka orang-orang Kristen yang secara etnis Yahudi dan orang-orang Kristen yang Gentiles atau non-Yahudi. Nah, mereka di sini hidup dalam satu gereja dan punya perbedaan yang menghasilkan konflik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, nggak ada gereja ya yang tidak punya konflik ya. Bahkan gereja-gereja di dalam Alkitab pun menunjukkan bahwa ya mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ya, orang-orang yang berdosa. Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, ya, yang tahu diri mereka berdosa, tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari orang-orang yang lain, ya saudara-saudara yang lain yang ada di gereja. Orang ke gereja sadar bahwa semua yang hadir di dalam gereja itu bukanlah orang yang kudus, suci, ya, tak bercacat celah. Semua adalah orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu mau ke gereja mana saja, konflik pasti ada. Karena gereja bukan tempat orang yang sempurna. Nah, konflik yang dihadapi oleh gereja di Galatia yang menyebabkan Tuhan menyampaikan pesan firman ini, Tuhan ini adalah mereka orang-orang Kristen yang dari lahir sudah hidup dengan hukum Taurat dan adat istiadat kebiasaan Yahudi. Kemudian bersinggungan dengan yang Gentiles. Ini menjadikan mereka berkonflik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan konflik ini sangat baik sebenarnya ya, buat kehidupan bergereja. Ya. Dengan konflik kita bisa menilai diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Dan kita bisa mengenal Tuhan melalui konflik yang ada. Di mana Tuhan di setiap konflik yang saya hadapi di dalam kehidupan bergereja. Sehingga konflik itu menjadi batu loncatan buat setiap individu yang ada dalam gereja boleh mengidentifikasi siapa sesungguhnya dirinya dan siapa Tuhan di dalam gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dipermasalahkan orang-orang Yahudi Kristen ini kepada saudara-saudari mereka yang non-Yahudi? Mereka mengajarkan kepada saudara-saudara yang non-Yahudi bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus buat kalian, ya, anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan kalian, plus ditambah dengan perbuatan baik. Atau dengan melakukan hukum Taurat, maka keselamatan itu menjadi bagian dari kita semua. Anugerah dari Tuhan itu tidak cukup bagi mereka. Harus ditambah dengan cara hidup ya, yang sesuai dengan apa yang mereka hidupi berabad-abad, bertahun-tahun. Jadi mereka memaksa ya kepada saudara-saudari mereka
yang Kristen Yahudi untuk hidup dengan cara mereka. Ini yang benar, ini yang sesuai dengan Injil, ini yang menyelamatkan kalian. Jadi kalian hiduplah sesuai dengan apa yang kami hidupi. Dan apa yang menjadi yang paling sentral yang mereka permasalahkan, yaitu adalah masalah sunat. Sunat menjadi penanda ya, bahwa saya orang Kristen yang sesungguhnya, bukan Kristen yang lain. Jadi ajaran itu menyebar di gereja ya, yang harus ya mereka ikuti. Di sana dikatakan kepada jemaat ya, firman Tuhan mengatakan, apa artinya sunat itu? Ya, nggak penting kata firman Tuhan. Itu sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi, tidak berguna karena setiap orang yang masih menempatkan identitas Kristennya ya di sunat, di lahiria, itu sangat etnis sentris dan kamu harus mengikuti seluruh hukum Taurat. Tapi toh orang yang mengajarkan, yang ngomong kepada saudaranya, kamu harus disunat, itu adalah pelanggar hukum Taurat. Ya. Justru mereka lah yang melanggar hukum Taurat dan mereka memaksa ya saudaranya untuk disunat, untuk hidup dengan cara-cara orang Yahudi, supaya mereka itu tidak dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang ada di Galatia. Jadi ikut aja ini, selain ini adalah keselamatan dari Tuhan, kalau kita hidup ini, supaya kita nggak terlalu mencolok gitu ya. Kita itu berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling kita. Jadi lebih ditinggikan adalah cara hidup daripada salib Kristus yang sudah memerdekakan mereka. Jadi cara hidup sebagai keyahudiannya yang ditinggikan oleh saudara-saudara Kristen Yahudi ini dibanding salib Kristus. Mereka sangat membanggakan tentang cara hidup ini. Sehingga firman Tuhan harus keras untuk menyampaikan, menegur gereja ya, terutama saudara-saudara palsu ya, kata Paulus di dalam Galatia, ini saudara-saudara kita tapi palsu, mengajarkan yang tidak sesuai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang menjadi problem, bahwa mereka pikir kalau sudah hidup cara Yahudi maka tidak akan dianiaya. Ya, mereka lupa, Paulus itu adalah orang Farisi. Hidup sesuai dengan cara orang Yahudi, tapi toh dia tetap dianiaya. Ya. Tetap dia mendapatkan sasaran empuk untuk dihajar. Ya. Karena bukan karena dia hidup sebagai seorang Yahudi, tetapi memang Injil itu yang dia beritakan. Ya. Jadi gak perlu kalian untuk menjadi orang Yahudi supaya saudara-saudara Yahudimu yang di Galatia itu tidak menganiaya kamu. Paulus bilang, aku pun jauh lebih kuat memelihara adat istiadat Yahudi, tapi toh tetap aku dianiaya karena aku tetap meninggikan salib Kristus. Ibu masih ingat santapan harian kita beberapa minggu yang lalu di Kisah Para Rasul. Itu Paulus sedang ritual penyucian, masuk di dalam bait suci, toh tetap diincar kok, mau ditangkap, bahkan mau dibunuh. Udah ritual nih dengan cara hidup Yahudi, toh tetap ditangkap karena bukan itu yang kalian akan tetap dianiaya, bukan karena cara hidup kalian yang seperti orang Yahudi, tetapi karena memang salib Kristus itu adalah sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi dan sebuah pemberontakan bagi orang Romawi. Jadi tetap ya, mau cara hidupmu kamu ikut Yahudi, ya tetap akan mendapatkan penganiayaan. Jadi itu tidak
perlu kalian ikuti ya. Dan itu tidak menyelamatkan, itu yang paling penting, yang ingin Tuhan sampaikan. Perbuatanmu tidak menyelamatkanmu, tetapi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkanmu, dan itu cukup bagimu. Bukan perbuatan dan embel-embel lain sebagainya. Karena itu Paulus berkata, aku sekali-kali tidak bermegah selain daripada salib Kristus. Sebab olehnya ya, dunia telah disalibkan bagiku. Jadi Paulus nggak ada tuh kehidupan yang keagamaan Yahudi itu bagi dia tuh ya sampah begitu. Dia pakai kata sampah, bahasa terjemahan asli itu sebenarnya kotoran manusia begitu ya. Tapi diterjemahkan Indonesia sampah biar lebih halus. Jadi bagi Paulus cara-cara itu ya yang menjadi kebanggaan orang Yahudi itu SAMPAH atau TAI gitu ya. Gak ada ya. Kalau mau berbangga, berbanggalah akan salib Kristus yang memang akan membawa kamu mengalami yang namanya penderitaan. Kalau orang tidak suka dengan penderitaan itu. Ini yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada gereja yang ada di Galatia. Oi, cukup kalian untuk menyebarkan satu ajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang aku beritakan, yang rasul-rasul beritakan. Ini yang menjadi problem. Paulus mengatakan dengan keras, ini Injil yang lain. Bukan Injil yang lain. Kalau ada yang memberitakan kepadamu, Injil adalah anugerah Allah plus perbuatan dengan cara hidup Yahudi, maka, kata Paulus, terkutuklah dia. Keras sekali. Bahkan kalau ada malaikat yang menyampaikan kepadamu tidak sesuai dengan Injil yang aku beritakan dan rasul-rasul beritakan, terkutuklah dia, di anatema. Bapak Ibu. Jadi keras ya, karena ini tidak sesuai dengan kebenaran dan menyebar di jemaat. Jadi bagaimana kamu diselamatkan? Percaya Yesus plus, ada plusnya, itu bahaya. Plus melakukan A, B, C, enggak Bapak Ibu. Ini yang Paulus bilang, Injil yang lain, anatema, terkutuklah dia. Gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadi hidup yang sudah Kristus berikan itu sudah membebaskan kita untuk tidak terikat dengan cara hidup. Tapi fokus kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengikuti segala kehendaknya di dalam buah-buah roh yang dihasilkan. Itu yang Paulus inginkan. Bukan kalian harus memaksa, harus terikat dengan seperakan aturan, dan lebih bahayanya lagi, aturan itu menjadi prasyarat untuk keselamatan. Itu yang salah. Kita hidup memang harus tertib, harus sesuai dengan apa yang Paulus sebut dengan buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi jangan membebani orang lain dengan cara hidupmu yang sama sekali berbeda. Perbuatan baik itu adalah respon ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Bukan prasyarat, apalagi membebani jemaat itu untuk hidup demikian. Enggak, itu bentuk respon ucapan syukur kita. Bukan syarat keselamatan. Ini yang seringkali, bukan seringkali ya, ini yang keliru ya. Kalau kita masih menempatkan perbuatan baik sebagai syarat, sebagai persyarat keselamatan. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus, yang juga melakukan perbuatan baik? Lalu apa artinya kematian Kristus kalau kita masih membutuhkan perbuatan baik? Karena kita nggak bisa Bapak Ibu melakukan sepenuhnya perbuatan baik atau ke-10 hukum itu. Kita pasti ada gagalnya. Dan karena kegagalan itulah
maka Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Dia membebaskan kita dari dosa dan hukuman kekal supaya kita merdeka. Tetapi kita diikat di dalam Dia supaya kita hidup sesuai dengan Roh. Ini yang dimaksud dengan bebas terikat. Kita bebas dengan dosa dan hukuman kekal, tetapi kita tidak bisa sembarangan hidup sesuka hati kita. Kita terikat dengan Kristus yang sudah membebaskan kita, yang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Menghidupi buah-buah roh. Ini yang menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sedang Tuhan ingin ajarkan kepada dua kubu yang hidup ini. Jangan ya. Enggak baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya tutup dengan satu kisah yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kebebasan itu tidak ada artinya kalau tidak punya tujuan apa yang harus kita lakukan. Tahun 1861 sampai 1865 terjadi perang antara perang sipil ya, antara Union bagian utara dan Konfederasi Selatan di Amerika waktu itu. Apa yang menjadi peperangan? Apa sumber konflik mereka yang menyebabkan peperangan? Karena ada satu kubu yang menginginkan amandemen atau perubahan terhadap konstitusi Amerika tentang penghapusan perbudakan. Jadi satu bagian lagi tidak mau, kubu yang lain harus. Nah, dua-dua kubu ini sama-sama God-fearer, orang yang takut Tuhan. Sama-sama baca Alkitab. Tapi bisa berbeda ya, drastis tentang masalah perbudakan. Orang-orang Afrika yang mereka ambil dari tanah mereka secara paksa, dari keluarga mereka bawa dia di Amerika untuk jadiin budak. Nah, sebagian kubu merasa ini sudah tidak sejalan ya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu mereka perang. Singkat cerita, perang itu dimenangkan oleh kubu yang setuju untuk menggantikan atau mengubah undang-undang amandemen dari perbudakan. Dan setelah amandemen itu terjadi, amandemen ke-13, maka perbudakan itu dihapuskan, lalu budak semua dibebaskan, dan budak-budak itu bebas dan pergi berjalan tanpa arah dan tujuan. Mereka nggak punya keluarga, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Lalu apa yang mereka berikan? Nggak ada, bingung sendiri. Karena bingung, sebagian balik lagi ke tuannya yang lama, bekerja di sana. Sebagian lagi berjuang ya, menghadapi penolakan, diskriminasi sampai sekarang. Ya meskipun sudah ada presiden kulit hitam, tapi ya namanya kulit berwarna dan putih itu masih ada kesalahpahaman dan lain sebagainya, ketidaksukaan dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah bahwa kebebasan yang tanpa tujuan itu membuat manusia itu bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kebebasan yang Tuhan berikan kita tidak punya tujuan dan kita tidak menemukan tujuan itu di dalam hidup kita, maka kita bisa kembali di cara hidup kita yang lama. Karena kita merasa Injil yang kita terima dari Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita. Kita nggak menangkap tujuan Injil itu apa. Akhirnya kita balik lagi di cara hidup yang lama. Kita nggak nangkap bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk melayani saudara-saudara kita dengan penuh kasih. Menghidupi buah-buah roh itu di dalam kehidupan bergereja. Punya tujuan supaya kita nggak balik lagi. Nah, orang-orang Yahudi inilah
yang masih belum menemukan tujuan dari kematian Kristus dan kebangkitannya. Sehingga mereka masih terus balik lagi dengan cara hidup mereka yang lama dan meninggikan bahwa cara hiduplah yang patut dibanggakan, yang bisa menyelamatkan kamu saudara-saudaraku yang non-Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup bebas, sebebas-bebasnya, karena kita terikat kepada Tuhan, kita hidup menurut rohnya. Ada 3 hal ya, secara singkat. Kita bebas dari pertobatan, dari perbudakan dosa, tapi kita terikat kepada Kristus. Ketiga, untuk melayani di dalam kasih. 3 hal ini yang firman Tuhan ingin sampaikan, tidak saja kepada jemaat di Galatia, tetapi kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua yang ada di gereja Kota Padang. Ingat, percaya Yesus sekali selamat, yes. Pasti masuk surga, yes. Tapi jangan hidup sembarangan. Karena udah tahu pasti masuk surga, kita hidup sembarangan. Itu kita kehilangan tujuan dari Injil. Balik lagi kita dengan cara hidup yang lama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.